Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati para alim, para ulama, sesepuh, binisepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus kedua mempelai berdua yang sangat berbahagia, dan keluarga mempelai berdua yang berbahagia. Alhamdulillah, dalam kesempatan pagi setengah siang ini kita masih diberikan Allah satu nikmat rahmat hidayahnya, sehingga kita pada kesempatan siang hari ini bisa melaksanakan acara kita akad nikah. Mudah-mudahan dengan acara ini betul-betul menjadikan satu momentum awal perjalanan kehidupan, khususnya bagi mempelai berdua untuk ke depan, baik secara jasmani maupun rohani, selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan amaliyah pada kesempatan siang hari ini kita dicatat Allah sebagai amalan yang diterima. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, saya tidak banyak ingin waktu, sedikit saja, paling lama lah 20 menit untuk memberikan bekal terhadap khususnya kedua mempelai dan umumnya terhadap panjenengan semuanya yang hadir, bahwasanya kita masih banyak kesempatan, masih ada sisa umur kita untuk memperbaiki diri kita di mata Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu hadirin, menurut versi Islam di dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, dan seterusnya. Kita sebagai umat Islam dan atau kita sebagai umat manusia, tujuan nikah kita adalah litaskunu. Apa? Litaskunu itu mengartikan, mempunyai satu pengertian kedamaian, ketentraman hati, ketentraman dalam rumah tangga. Mohon maaf, memang ini ayat untuk umat Islam, tetapi sesungguhnya untuk seluruh umat manusia. Litaskunu ilaiha, ketika kita menginginkan dalam satu kedamaian rumah tangga, mestinya ada beberapa syarat dan persyaratan yang harus kita penuhi. Mohon maaf, kita manusia ini tidak punya kehendak apapun, tidak punya daya upaya apapun, tidak punya kekuatan apapun, kecuali kalau hal itu didatangkan dan datangnya dari Tuhan yang Maha Esa. La haula wa la quwwata illa billah. Sesungguhnya kita manusia tidak punya daya upaya apapun. Bila mana itu terjadi pada diri kita, bukan berarti itu semuanya datangnya mutlak dari kita. Kan sudah jelas, kita manusia la haula, tidak punya daya upaya apapun untuk bisa melihat, untuk bisa mendengar, untuk bisa apapun. Wala quwata, dan kekuatan apapun, kekuatan berpikir,
kekuatan imajinasi, kekuatan apapun tidak punya kita sebagai manusia. Tetapi manakala terjadi muncul kekuatan atau daya upaya dalam diri kita, semata-mata itu datangnya dari Tuhan yang Maha Esa. Bahasa Islam dari Allah Subhanahu wa ta'ala, illa billah. Sangat diterima Pak Budi. Oke. Kita sebagai makhluk bagaikan laksanakan patung yang tidak punya daya upaya apapun. Berarti di belakang kita ada sesuatu yang paling halus. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa umum, Rabb wa anibu ila rabbikum adalah Tuhan. Jadi di belakang kita, di dalam baik di luar, di kiri, di kanan, di atas, di bawah kita itu tidak lepas dari pelayanan Tuhan. Tuhan selalu melayani kita. Coba kita angan-angan dengan hati yang tulus. Andai kata Tuhan tidak memperjalankan kita dari Surabaya ke sini, dari Malang ke hotel ini, bisakah kita akan hadir sendiri? Nggak bisa. Cuman mengapa manusia banyak yang lalai tentang hal itu, kalau semuanya yang melayani kita adalah Tuhan? Coba ayo diangan-angan. Kita maunya manusia ingin mencari kedamaian, ya. Tetapi kurang etis manakala kita tidak mengenal siapa yang memberikan satu kedamaian. Siapa? Itulah Tuhan kita. Artinya secara teori, secara etika kita okelah ingin damai dalam rumah tangga, tapi kita harus terlebih dahulu tahu siapa yang memberikan kedamaian itu. Tentunya semua manusia menjawab, itulah Tuhan yang Maha Esa. Berarti kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Kita mulai sejak kecil dididik di dalam Islam, di Nasrani, di Hindu, di Buddha tentang nama-nama Tuhan kita. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Versi Islam mengatakan Tuhan kita adalah namanya Allah. Lain dengan saudara kita di agama yang lain, agamanya juga namanya Tuhannya nggak sama. Jangan persoalkan itu. Yang jelas subjeknya, substansinya, pelakunya itu Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Pelakunya cuma satu, dan beliau itu tidak pernah membiarkan kita makan, kita dilayani, minum kita dilayani, digerakkan, semua atas dasar pelayanan Tuhan, pelayanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman untuk mendapatkan sakinah, ya, kedamaian hati kita, tentunya mestinya etikanya kita harus mengenal siapa yang memberikan semuanya itu. Dalam istilah lain, saya menginginkan si gadis. Lah si gadis ini milik siapa? Orang tua, bapak, siapa tadi Bu? Bapak Nahrawi. Bapak Nahrawi. Kita harus tahu, kita harus datang ke Bapak Nahrawi dulu. Anggap saja beliau masih ada, ya tidak? Ini kan majas, wakilnya, wakil wali majas.
Kita harus mendatangi dulu terhadap walinya. Kita minta, Bapak, saya mengharapkan putri jenengan. Kita harus ngomong dulu. Artinya kita akan mendapatkan sakinah, ketentraman jiwa kita dalam rumah tangga atau di dalam bisnis kita. Kita harus selalu ingat dan sadar bahwasanya semua terjadi itu karena Allah, karena Tuhan. Hati kita harus sadar setiap saat dan waktu kalau kita hanya beliau yang melayani kita, hanya beliau yang menjaga kita. Lah, kalimat itu, kesadaran hati kita bahwasanya semua yang melayani adalah Allah, maka itulah yang kusebut jenengan Bapak Riyadi. Ya, Bapak Riyadi tadi ya, itu sowan terhadap Bapak Nahrawi minta putrinya. Lah seperti itu. Setelah itu akad nikah yang terjadi pada pagi hari ini. Nah, inilah etika secara rohani kita kepada Tuhan harus seperti itu. Kita harus mengenal dan bertemu terhadap Tuhan itu sendiri, sebab hanya dialah tiap detik, tiap saat yang melayani kita. Cuman mohon maaf sekali lagi, kita manusia sering lalai dari itu semuanya. Sampai Allah mengatakan dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya banyak manusia yang sangat merugi. Apa meruginya? Karena kita sering lalai pada Tuhan yang Maha Esa, bahwasanya hanya dialah yang melayani kita dari segala aspek apapun. Mungkin itu Bapak Ibu sebagai bekal aja, baik kemanten baru maupun yang lawas. Kita masih ada kesempatan sisa hidup kita untuk kita tuangkan, kita sajikan kepada Tuhan kita dengan cara sadarlah bahwasanya kita tidak punya daya upaya apapun, tidak punya kekuatan apapun dalam hal apapun jika tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah mungkin sedikit apa yang kuberikan pada panjenengan, mudah-mudahan menjadi satu ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita dan anak putu kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afati dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah kami dari kepentingan nafsu kami yang mengajak melalaikan panjenengan. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Fatahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin. Bukalah mata hati kami dari kebutaan kami selama ini terhadap-Mu, sehingga setiap saat dan waktu kami selalu lalai padamu. Ya Allah, nawwir qulubana binuri hidayatika wa ma'unatika wa rahmatika wa syafaatika. Ya Tuhan kami, berilah cahaya penerangan dalam hati kami yang gelap ini, sebab dengan kegelapan ini kami selalu lalai terhadap-Mu. Ya Allah, berilah kami penerangan cahayamu, dengan cahayamu kami akan selalu ingat padamu. Yassir lana fi kulli umuri wa afina fi dini wa dunya wal akhirah. Ya Tuhan kami, berilah kami kemudahan dalam permasalahan dunia dan akhirat kami. Jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang selalu taat, selalu menghambakan diriku padamu.